Shalom, damai sejahtera bagi kita semua dan berjumpa lagi dengan saya Romo Bayu OP dalam program kita, program Katekese Katolik. Sebuah program yang didesain untuk kita semua yang ingin mendalami iman kita, iman Katolik. Bulan September adalah bulan yang didedikasikan sebagai bulan Kitab Suci atau bulan Kitab Suci Nasional BKSN. Dan pada kesempatan ini, Katekese Katolik akan mencoba membahas tentang beberapa mitos yang berhubungan dengan orang Katolik dan juga kitab suci. Setidaknya ada 5 mitos yang mungkin pernah kita dengar. Yang pertama, orang Katolik tidak pernah baca kitab suci. Kedua, orang Katolik tidak memahami isi kitab suci. Ketiga, orang Katolik tidak menghormati kitab suci. Keempat, orang Katolik dilarang untuk mendalami kitab suci oleh otoritas gereja. Orang Katolik menambahkan isi kitab suci. Pada seri kali ini kita akan mencoba menjawab mitos-mitos ini, apakah sebuah kenyataan atau hanya fiksi belaka. Mari kita masuk lebih detail lagi tentang mitos-mitos ini. Mitos yang pertama, orang Katolik tidak pernah membaca kitab suci. Cerita yang sering kita dengar adalah orang Katolik kalau ke gereja hanya membawa puji syukur atau madah bakti. Apalagi sekarang di kota-kota besar tidak bawa apa-apa ke gereja. Karena di gereja di kota besar-besar ini sudah dilengkapi dengan LCD proyektor atau monitor. Sehingga umat tinggal datang dan duduk dengan manis. Mungkin benar tidak semua orang Katolik membawa kitab suci ke gereja saat misa, tetapi bukan berarti orang Katolik tidak membaca atau mendengar kitab suci. Di banyak gereja-gereja Katolik, banyak juga disediakan kitab suci. Contohnya di paroki saya di Surabaya, kitab suci tersedia di bangku-bangku. Dan juga paroki lain ada yang menyediakan lembaran berisikan bacaan-bacaan kitab suci setiap minggunya. Selain itu tentunya kitab suci juga sekarang bisa diakses dengan mudah melalui smartphone dengan berbagai aplikasi kitab suci Katolik yang cukup beragam. Ada juga aplikasi yang fiturnya adalah mengingatkan kita untuk membaca beberapa ayat kitab suci setiap harinya. Lebih mendasar lagi adalah bahwa orang Katolik setiap kali mengikuti perayaan liturgi seperti sakramen Ekaristi, ibadat ofisi, bahkan doa-doa di lingkungan, kita diajak selalu untuk mendengarkan kitab suci. Secara khusus saat kita berpartisipasi dalam perayaan Ekaristi di gereja pada hari Minggu, kita tidak hanya menerima komuni, tetapi bagian penting dari misa kudus adalah liturgi sabda, di mana kita akan mendengarkan berbagai bacaan kitab suci. Setiap kali Ekaristi mingguan, setidaknya kita mendengarkan 3 bacaan. Bacaan pertama biasanya diambil dari Perjanjian Lama dan pada masa Paskah dari Kisah Para Rasul. Bacaan kedua biasanya diambil dari surat-surat Rasul Paulus dan pada masa Paskah surat-surat Rasul yang lain seperti Petrus, Yohanes dan juga Yakobus, termasuk kitab Wahyu. Dan tentunya bacaan pamungkas adalah Injil. Bacaan yang disusun sedemikian rupa dalam 3 siklus, yakni siklus tahun A, yang Injilnya berasal dari Matius, tahun B yang adalah tahun Markus, dan tahun C adalah tahun Lukas. Sedangkan Injil Yohanes biasanya ditemukan di masa Prapaskah dan masa Paskah. Dengan pengaturan yang seperti ini, jika kita menghadiri Ekaristi mingguan selama 3 tahun, kita akan mendengarkan bacaan-bacaan dari kitab suci secara komprehensif dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Perlu diingat bahwa misa harian juga memiliki siklus berbeda dengan misa mingguan, sehingga menghadiri misa harian akan semakin memperkaya kita dengan sabda Tuhan. Mitos yang kedua, orang Katolik tidak memahami isi kitab suci. Cerita yang kita dengar adalah bahwa jika ditanya, orang Katolik tidak hafal ayat kitab suci. Mungkin benar bahwa orang Katolik tidak banyak yang
menghafal ya ayat-ayat kitab suci. Tetapi bukan berarti kita tidak tahu isi kitab suci. Saya juga percaya bahwa banyak dari kita sebenarnya hafal ayat-ayat kitab suci, bahkan tanpa disadari, seperti contohnya, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu, yang sebenarnya berasal dari Matius 22 ayat 37-38. Dan juga tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dari Yohanes 15 ayat 13. Kita juga sangat familiar dengan berbagai perumpamaan Yesus, seperti perumpamaan anak yang hilang dari Lukas 15 dan perumpamaan gandum dan ilalang dari Matius 13. Dan perlu diingat bahwa bukan berarti jika kita tidak menghafal kitab suci, bukan berarti kita tidak paham kitab suci. Dengan menghadiri misa kudus dan mendengarkan homili, kita juga mendengarkan penjelasan kitab suci dari Romo yang mempersembahkan misa. Kata homili sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti dialog. Homili adalah sebuah dialog antara sabda Allah dan umat Allah yang diwakili oleh sang imam. Jadi imam yang baik tentunya akan mempersiapkan sebaik-baiknya untuk menjelaskan isi bacaan kepada umat yang hadir dalam ekaristi tersebut. Selain itu, di luar konteks liturgi, semakin banyak juga orang-orang Katolik memiliki antusias yang sangat tinggi untuk membaca kitab suci dan bahkan membentuk komunitas untuk membaca bersama kitab suci. Ada mulai banyak komunitas-komunitas Katolik yang saling mengingatkan untuk membaca kitab suci 3-5 bab per harinya. Dan mudah-mudahan setelah 1 tahun setia membaca, diharapkan anggota komunitas ini sudah membaca seluruh isi kitab suci. Semakin banyak juga orang-orang Katolik yang memiliki semangat luar biasa untuk mendalami kitab suci dengan mengikuti berbagai grup sel kitab suci, kelas-kelas, pengajaran dan seminar kitab suci, baik secara tatap muka maupun secara online, dari tingkat paroki, keuskupan, bahkan tingkat nasional. Perlu diingat bahwa kelompok pendalaman kitab suci ini tidak hanya bagi orang tua, tetapi juga bagi anak muda. Ya, contoh kecil di paroki kami di Surabaya, ada kelompok anak-anak muda Katolik yang setiap minggu berkumpul dalam 20 sel grup ya untuk membahas dan mendalami isi kitab suci. Ada juga grup anak-anak muda yang bertemu online setiap minggu mengundang narasumber kompeten untuk membahas kitab suci. Saya sendiri memberikan webinar setiap minggunya baik berbahasa Inggris maupun Indonesia yang membahas bacaan kitab suci yang akan didengarkan pada misa hari Minggu berikutnya. Di tingkat nasional, bulan September tentunya sudah ditetapkan sebagai Bulan Kitab Suci Nasional atau BKSN. Setiap tahun, setiap kusupan mengeluarkan berbagai materi, modul atau panduan yang bisa didalami oleh umat, baik di tingkat lingkungan maupun juga dalam konteks keluarga. Mungkin benar bahwa orang Katolik tidak menghafal ayat kitab suci, tetapi kita tahu isi kitab suci. Kita familiar dengan berbagai cerita dan kisah di dalam kitab suci. Demikian jawaban kita terhadap 2 mitos orang Katolik dan kitab suci yang pertama. Nantikan episode berikutnya di mana kita akan menjawab dan mematahkan mitos-mitos yang lain. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe akun YouTube ini. Dan jika teman-teman merasa video katekesi ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share. Tuhan sertamu. Kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.